Yesterday is a history, tomorrow is a mystery, and today is a gift. Kalimat ini benar-benar hidup dan bisa dirasakan oleh teman, saudara-saudara kita yang berada di Kulawi. Bagaimana tidak? Bencana alam bisa datang dan menimpa mereka kapan saja. Begitu banyak pertanyaan menghampiri. Mengapa ini harus terjadi? Akankah ada harapan di tengah kehidupan yang seolah-olah telah berhenti? Kulawi adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, dengan luas wilayah mencapai 1053,56 km persegi. Kulawi kaya akan sumber daya alam dan hutan lindung yang terbentang, yang juga memanjakan mata. Namun, di balik itu semua, tersembunyi bahaya besar yang bisa mengubah segalanya. Dan itu terjadi. Pasca gempa bermagnitudo 7,4 yang melanda Sulawesi Tengah pada 28 September lalu, aktivitas kegempaan terpantau menurun, tapi masih terus terjadi gempa susulan. Gempa bumi mengguncang Kulawi dan menghancurkan bangunan, merenggut nyawa, dan meninggalkan luka yang mendalam. Ketika gempa terjadi guncangan pertama, kami semua panik. Disusul pas mati lampu, semua keluar dari dalam rumah. Tetapi ketika kami keluar dari dalam rumah, keluar halaman, kami tidak tahu kami harus menuju arah mana, karena kiri kanan rumah itu sudah rubuh. Jadi rumah sudah rata dengan tanah yang jatuh, kemudian ada yang masih sempat pegang pohon, ada yang hampir jatuh di jurang. Ada sebagian anggota keluarga yang sudah tertimpa reruntuhan. Kami hanya berdoa dan berdoa, itu saja kami lakukan. Hanya berdoa, kami tidak tahu apa yang kami lakukan, semua serba panik. Kami semua komunikasi terputus, kami tidak menghubungi siapa-siapa. Kami kami betul-betul ketakutan yang luar biasa. Jadi memang mengenai peristiwa itu memang membuat kita jadi sedih. Tidak hanya itu, Kulawi harus kembali menerima kenyataan bahwa banjir bandang yang disertai tanah longsor telah mengambil segala-galanya dan menghancurkan apapun yang berada di depannya. Air sungai yang mengelilingi Kulawi yang kedalamannya kurang dari 1 meter, dalam beberapa jam bisa menghanyutkan dan merusak segala sesuatu yang dilewatinya. Dan ini tidak terjadi 1 atau 2 kali, tetapi berulang kali sampai dengan saat ini. Waktu itu saya pokoknya sudah hujan, angin kencang, gelap gulita, anak-anak sudah pada menangis. Ada yang teriak tolong, ada yang minta ampun, ada yang bilang apa semua yang dia ucapkan sama mereka. Bencana yang terjadi tentu membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Kulawi. Banyak kebiasaan lama yang harus ditinggalkan dan banyak yang harus diubah untuk menjalani kehidupan yang baru. Rumah tempat kita yang kita diami sebelumnya, karena adanya gempa, kita sudah tidak berani lagi tinggal di tempat semula. Karena ada beberapa penelitian, katanya tanahnya labil lah, ada rasa takut dan trauma. Sebagai sesama manusia, sudah seharusnya kita membantu satu dengan yang lainnya, khususnya mereka yang membutuhkan. Dan hal inilah yang dilakukan oleh Mennonite Diakonia Service di Kulawi. Mennonite Diakonia Service yang dikenal dengan MDS Indonesia, lembaga diakonia ini berbasiskan dari gereja Mennonite di Indonesia, yaitu gereja GKMI. MDS dibangun sebagai lembaga diakonia dengan 2 misi, yaitu untuk melakukan diakonia di lokasi bencana, yaitu tanda bencana, dan juga untuk melakukan perdamaian. Pada dasarnya, Mennonite Diakonia Service terus hadir, tidak hanya setelah bencana terjadi saja,
tetapi juga terus ada dan menemani perjalanan hidup masyarakat Kulawi. Jika menggunakan perumpamaan, ketika Kulawi kelaparan, Mennonite Diakonia Service tidak hanya memberikan ikan, tetapi memberikan pancingan dan mengajari bagaimana memancing. Dan di dalam memberikan bantuan, MDS selalu bersifat memberdayakan dan melakukan pendampingan. Oleh karena itu, MDS selalu hadir di lokasi bersama dengan masyarakat terdampak dan mencoba untuk mendampingi, untuk bangkit kembali dari keterpurukan dan menjalani kehidupannya kembali. Beberapa program yang dilakukan di lokasi bencana adalah bantuan emergency response yang terdiri dari material food atau makanan untuk mengamankan makanan pokok terlebih dahulu, setelah itu tempat teduh darurat sementara, dan kita juga memperhatikan di aspek air minum, pengolahan air minum dan juga air bersih untuk kebutuhan darurat pada waktu itu. Hal lain yang tidak kami lupakan adalah pendampingan psikososial, terutama terhadap kelompok yang rentan, yaitu anak-anak dan perempuan, dan juga memperhatikan di aspek medis, aspek kesehatan mereka. Dan bersama-sama dengan mereka untuk mendirikan kembali rumah yang sudah rusak maupun roboh dengan rumah sederhana yang disebut dengan shelter. Kita juga memperbaiki dan membangun kembali tempat-tempat ibadah yang hancur, yang rusak berat, baik itu gereja, musola, dan juga rumah tinggal untuk pendeta. Dan kita mendampingi produktivitas pertanian, yaitu para petani di Desa Bola Papu dan Desa Toro ini untuk meningkatkan produktivitasnya dengan sistem tanam padi SRI, yaitu sistem rice intensive. Dan ternyata setelah berjalan 1 tahun lebih, hasilnya dapat dirasakan karena terjadi peningkatan hampir 30%. Dan itu membuat masyarakat petani menjadi senang, dan akhirnya sistem ini diadopsi oleh mereka dan mereka pakai untuk pertanian mereka. Terkait dengan ketahanan pangan, yaitu penggunaan energi, mereka seringkali menggunakan gas LPG ya. Tapi ketika terjadi bencana, akses terputus, mereka tidak mendapatkan gas itu, maka kita bersama-sama mencoba melakukan pendampingan untuk membuat tungku hemat energi, dan akhirnya tungku itu berhasil disukai dan diterima oleh masyarakat karena bisa memangkas hampir 80% penggunaan kayu. Kami tentu sangat bersyukur dan berterima kasih MDS hadir di Desa Toro. Terus terang kami sangat terbantu. Secara khusus untuk bantuan dari MDS ini, kami secara pribadi berterima kasih karena Tuhan pakai mereka untuk menjadi berkat bagi kami. Gereja-gereja untuk mulai membuka diri dan melihat satu cakupan pelayanan diakonia yang luas, itu bencana dan lokasi-lokasi konflik. Di sana kita bisa melakukan diakonia untuk menyatakan terang kasih Kristus pada banyak orang. Bagaimanapun, kita harus terus menghadirkan hope di situasi yang hopeless. Perjuangan Mennonite Diakonia Service adalah perjuangan kita juga. Ini bukan sekedar pesan, tetapi juga ajakan. Jadi, mari berjalan bersama. Tuhan memberkati kita semua.